ini kan sebenarnya hanya pungutan liar atas dasar hak-hak negara. Tinggal menghitung aja yang pungutan liar tadi tambahan 2.000 sampai 10.000 atau keseluruhan bahwa ini haknya haji reguler tapi dikasihkan biro swasta yang sehingga haji reguler kita tetap panjang antriannya dan itu haknya haji reguler yang hanya bayar 50 juta. Tapi ini kan bayar sampai 500 juta. Selisihnya berapa, Mas? Tinggal ngitung itu aja gampang. Mestinya sejak awal ketika KPK menangani ini penyidikan, ini bisa langsung menetapkan tersangka. Dan bahkan sekarang kan mereka punya audit internal. Cukup begitu aja, sederhana itu. Kayak ini loh, Mas, pungutan liar di terminal, pungutan liar di pasar, itu loh, Mas Yudi. Ya. Tapi itu kan yang kelihatan langsung ya, Mas Boy. Kalau ini kan perlu diselidiki lebih dalam lagi begitu alurnya. Oh ya, ada tambahan-tambahan kan bahwa ada pungutan liar terkait dengan catering, pungutan liar terkait dengan penginapan, transportasi, sehingga tim KPK datang ke Arab Saudi. Ya udah, enggak apa-apa, kita persilahkan aja untuk melengkapi. Terus pernah saya rilis ada dugaan istri-istri pejabat pakai haji furoda, tapi di sana memakai fasilitas negara, hotel dan kendaraan dan makannya. Itu kalau dihitung memang bisa banyak lagi, Mas Yudi. Gitu. Berarti pungutan liar, pengaturan kuota, biaya layanan, penunjukan mitra, ini semua nih pelanggarannya nih, Mas Boy. Iya, sebenarnya ini kan kalau mau paket lengkap itu bisa didalami dan bisa di masalah termasuk ini aja. Pengisian haji reguler itu pun ada juga bermasalah juga. Misalnya yang tidak antri panjang. Tiba-tiba ada orang yang tidak antri bisa berangkat. Nah itu kan memakan subsidi dari BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Kan kita itu sebenarnya kan 90-an juta, Mas. Tapi kita berangkat hanya 50 karena yang 40 juta itu disubsidi oleh BPKH dari ya istilahnya jangan bunga lah bagi hasil atau nilai investasi yang bisa diputar oleh BPKH dan kemudian disubsidikan ke jamaah haji. Lah kalau saya antri 20 tahun dapat wajar gitu loh. Lah kalau yang tidak antri dapat itu kan nggak boleh, Mas. Itu kalau diteliti lagi BPKH juga bermasalah nanti dari sisi kalau ingin dilengkapi semua diurus ini akan banyak yang bisa dikembangkan oleh KPK gitu, Mas Yudi. Artinya peran Menteri Agama yang menjabat pada saat itu berarti tidak bisa lepas dari alur dari kejahatan-kejahatan yang tadi disampaikan Mas Boyamin ini? Ya, kalau tidak ada surat keputusan Menteri Agama tentang pembagian 50%, otomatis kan tidak akan bisa dijual kepada travel Haji Plus. Tidak ada pungutan liar di sana, tidak dijual oleh travel haji yang tidak perlu antri nambah 2.000 sampai 5.000. Sementara pokoknya aja sudah 20.000 sampai 30.000. Jadi 500-an juta ditambah 100 juta masihan itu loh. Itu kalau tidak ada pembagian kepada Haji Plus itu yang dikelola oleh travel itu kan otomatis tidak ada kejadian di sana. Jadi ini kunci, Mas, kayak pintu masuk. Kalau tidak dibuka gerbangnya, mana mungkin ada orang bisa mencuri ke dalam. Gitu loh. Nah, makanya kemudian KPK juga tidak mau nanggung gitu. Ya, ngapain hanya orang-orang yang menerima gratifikasi yang dijadikan korupsi dalam perkara ini, sekalian aja yang paling atas. Karena memang paling nyolok itu kalau versi saya loh ya, itu adalah ketika harusnya bentuknya peraturan Menteri Agama yang ditayang dalam lembaran negara yang sudah difilter oleh Menteri Hukum, dan itu pasti hanya maksimal 8% untuk Haji Plus, tapi ini dipotong pakai surat keputusan Menteri Agama dapat 50%. Itu kan sudah nyata, dan 50%-nya kemana, Mas? Dijual kepada travel swasta, bukan untuk haji reguler. Gampang kan, Mas? Terlalu sederhana sebenarnya kalau ini sebenarnya. Maka kami menggugat pra peradilan itu sampai 2 kali. Di pertengahan tahun 2024, bulan Mei, bulan Juni, terus di akhir tahun 2024 itu kami gugat 2 kali karena saking jengkelnya perkara gampang begini bertele-tele sih, gitu loh, Mas Yudi. Baik, saya tertarik yang disampaikan Mas Boy tadi bahwa KPK pun tidak mau setengah-setengah, pengen langsung membuka selengkapnya. Kita simak dulu ya, Mas Boy, ya, pernyataan jubir KPK soal penetapan Yakut sebagai tersangka. Ini setengah-setengah apa enggak? Kita simak dulu ya. Silakan. 2 tersangka, yang pertama saudara YCQ selaku ex-menteri agama, yang kedua saudara IAA selaku staf khusus dari menteri agama tersebut. Kalau swasta yang dicegah itu? Saat ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka 2 orang tersebut.
Jadi nanti kita masih akan fokus terkait dengan penyidikan untuk dua tersangka ini. Penyidik tentu mempertimbangkan peran-peran aktif yang dilakukan oleh tersangka saudara IAA dalam proses diskresi, kemudian juga bagaimana pendistribusian dari kuota haji tersebut, termasuk juga terkait dengan dugaan aliran uang dari pihak-pihak PIHK atau Biro Travel Haji kepada oknum di Kementerian Agama ini. Dari perbuatan melawan hukum yang bersangkutan ini, maka kemudian penyidik menetapkan tersangka kepada dua orang, yaitu saudara YCQ dan saudara IAA. Penetapan tersangka tentu berdasarkan kecukupan alat bukti. Nah, ini kan penyidikannya juga masih terus berprogres dan dari kawan-kawan BPK juga full support terhadap penyidikan perkara ini. Jadi tentu ini juga menjadi sinergi yang positif antara KPK dan BPK. Ya, inti dari yang disampaikan oleh Pak Budi tadi adalah penetapan dua tersangka, kemudian kerjasama dengan BPK, dan informasi selengkapnya masih akan nanti diumumkan oleh KPK. Mas Boyamin, dua orang TSK, YCQ dan IAA, peran aktif